Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Oke, untuk kali ini saya akan bahas tentang kapasitor. Apa itu sebuah kapasitor? Definisi kombinasi dua buah konduktor disebut kapasitor. Nah, konduktor apa aja itu? Ya, berbagai jenis logam. Bukan logam mulia ya di sini. Kalau logam mulia kayak emas, ya itu bukan konduktor yang baik. Jadi yang kita sebut konduktor di sini yang dapat menghantarkan listrik ataupun panas. Nah, konduktor ini ada dua buah dan mereka terpisah oleh jarak di sini. Ya, mungkin kalau saya gambar bentuk konduktornya seperti ini. Ini konduktor bentuknya persegi. Kemudian ada konduktor lain bentuknya pun juga sama. Nah, konduktor 1, konduktor 2 dan mereka terpisah sejauh, ya ada jarak pokoknya di situ. Nah, ini ada jarak di antara keduanya. Ini ada jarak dan biasanya kita sebut sebagai D. Nah, konduktor tersebut bisa disebut plat. Kemudian, nah, di sini ada istilah besar muatan pada plat sama, tapi tandanya berlawanan. Jadi jika ini kita hubungkan dengan sebuah baterai, Nah, kita hubungkan dengan baterai. Mana yang kutub positif, mana yang kutub negatif? Untuk yang kutub positif adalah yang panjang, dan untuk kutub negatif adalah yang pendek. Nah, di sini besar muatannya pada plat itu sama, jumlahnya sama, cuma tanda berlawanan. Nah, untuk kutub negatif berarti karena di sini dihubungkan dengan plat yang saya gambar warna merah, berarti di sini akan terisi oleh muatan negatif, sedangkan yang saya gambar dengan plat warna kuning di sini akan terisi oleh muatan positif. Dan ini jumlahnya sama. Nah, misalkan seperti itu. Di sini 5 muatan negatif, sebelah kiri 5 muatan negatif, di sebelah kanan juga 5 muatan positif. Maksudnya seperti itu. Muatan pada plat sama, tapi tandanya berlawanan. Kita lanjut. Nah, ada definisi kapasitansi. Apa itu kapasitansi? Adalah rasio besarnya muatan pada konduktor dengan beda potensial yang diberikan. Jadi tadi dalam kapasitor ini ada muatan. Jadi kita bandingkan muatan ini yang terisi di semua plat dibagi dengan beda potensial yang kita berikan. Itulah definisi dari kapasitansi, atau bahasa lainnya adalah kapasitas kapasitor. Itu artinya sama di situ. Saya ambil istilah kapasitansi soalnya di sini pakai istilah bahasa Inggris yang tulisannya kapasitans. Nah, di sini untuk satuan kapasitansi adalah farad. Nah, untuk simbolnya sendiri, C merupakan kapasitansi, Q adalah muatan, ini adalah muatan, untuk V sendiri adalah potensialnya. Potensial listrik. Nah, untuk C sendiri tadi adalah kapasitansi yang satuannya adalah farad. Satuannya inilah farad. Ini definisi yang lain untuk satuan faradnya adalah 1 farad sama dengan 1 coulomb per 1 volt. Ini 1 farad sama dengan 1 coulomb per 1 volt. Ya, ingat kembali satuannya muatan adalah coulomb, satuan potensial listrik adalah volt.
Nah, karena tadi ada 2 buah plat dan bentukannya adalah paralel, mungkin kalau di buku-buku lain ada yang mengatakan plat sejajar, itu juga bisa kita anggap sebagai ini plat paralel. Kenapa kok bentuknya paralel? Ini karena tadi kalau kita lihat dari samping bentukannya seperti ini nih. Nah, ini bentuknya kalau kita lihat dari samping dia sejajar, ataupun kenapa kalau kita paralel juga ya gara-gara ini mirip rangkaian paralel, jadi kita punya ya mungkin ibaratkan arus dia bercabang. Nah, karena ada cabang di sini, nah kita sebut paralel. Mungkin istilah yang lebih tepat mungkin sejajar saja ya di sini ya. Oke, nah sini kapasitansi 2 plat paralel sebanding dengan luas permukaan plat. Nah, tadi kan bentuknya berupa plat yang tadi saya gambar di depan, bentuknya adalah persegi seperti ini. Nah, ini bentuknya kan plat seperti itu, sehingga dia punya luas permukaan dan berbanding terbalik dengan jarak kedua plat. Nah, tadi ada istilahnya tadi jarak di sini D. Oke, kita ingat kembali. Di sini adalah luas permukaan, sedangkan D itu adalah jarak. Jarak antar kedua plat. Oke, dengan di sini epsilon 0 ya, ini dibaca epsilon 0, simbol ini epsilon 0 itu suatu konstanta, namanya permitivitas ruang hampa. Misalnya segini, 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Oke, nah di sini ada contoh, ada 2 buah plat paralel dengan luasnya segitu. Oke, kita tulis. Diketahui udah berupa luas ya, di sini diketahui A-nya segitu, kemudian jaraknya segitu. Oke, dan di sini jawaban sudah ada, adalah kapasitansinya jadi C sesuai rumusan yang di atas. Oke, kita tulis C itu sama dengan epsilon 0 itu langsung saya tulis 8,85 kali 10 pangkat min 12 kemudian dikali dengan A-nya yang mana ini, kali 2 kali 10 pangkat min 4 meter, kemudian kita bagi dengan D 1 mm, dan sini untuk jarak ya kita tahu sendiri yang namanya jarak satuannya kita ubah ke meter. Ini sama dengan berapa ini? 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, kita bisa dulu di sini ada jarak. Nah, oke, kita tulis di sini D-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 8,85 kali 2 berapa itu? 5 kali 2 10, kemudian 8 kali 2 16, nyimpan 1 7, 17, nyimpan 1 lagi 8, 17. Kemudian ada 2 angka di belakang koma sini, kemudian kita hitung pangkatnya. Ini ada min 12, min 4 jadi min 16, min 16 ditambah 3 ya, ini pangkatnya jadi ke atas jadi plus ya pangkatnya. Min 16 tambah 3 kali 10 pangkat min tadi berapa ini min 16 min 13 ya, min 13 satuannya adalah farad.
beda dengan ini jawabannya adalah 1,77 picofarad. Ini tinggal kita ubah aja ini sama dengan picofarad itu artinya 10 pangkat min 12, berarti sini tulisannya kita ubah 1,77 kali 10 pangkat min 12 farad. Ini 12. Nah, sama artinya dengan 1,77 kali picofarad. Nah, ini sendiri adalah artinya adalah picofarad. Itu contoh yang pertama. Ada rangkaian kapasitor. Nah, di sini ada rangkaian paralel dan nanti ada rangkaian seri. Nah, untuk paralel ya berarti ada atas bawah, maksudnya rangkaian paralel ya kayak gini nih. Nah, ini kita gambar rangkaian paralel seperti ini. Nah, ini paralel. Di sini ada C1, C2. Nah, di sini ada punya kesamaan antara C1 dan C2 di situ. Apanya yang sama di situ? Ya, dari sini nih. Saya kasih tanda merah, tegangan atau beda potensial di antara kapasitor sama. Jadi, kalau kita hubungkan dengan baterai, nah berarti sini tegangannya sama nih. V1 sama dengan V2. Ini artinya V1 sama dengan V2. Dan kalau untuk muatan total ya kelihatan muatannya berbeda antara 1 sama 2. Muatan totalnya kita tambahkan aja sini, Q1 Q2. Ini kalau di sini dan seterusnya banyak kapasitornya. Kemudian untuk kapasitansi total. Nah, yang paling penting di sini nih. Kapasitansi totalnya. C total adalah jumlahan dari masing-masing kapasitornya, jumlahan dari masing-masing kapasitansinya. Ini di sini kalau cuma ada 2 ya C1 ditambah C2, cukup ini aja. Dan seterusnya kalau misalkan lebih dari 2. Oke, nah ini contohnya tadi ya, kapasitornya 2 buah kapasitor, 1 C2 dihubungkan dengan baterai. Nah, kemudian di sini pakai simbol, ini gambar aslinya seperti ini, 2 buah plat sejajar. Kemudian di sini kita gabung. Nah, inilah yang kita sebut kapasitansi totalnya. Kapasitor ini dijumlahkan aja. Kemudian rangkaian seri. Nah, untuk gambar rangkaian seri itu seperti ini. Oke, tambah satu lagi. Ini rangkaian seri. Misalkan di sini ada C1, di sini ada C2. Ini saya gambar 2 kapasitor aja. Dan seterusnya kalau misalkan lebih dari 2. Nah, di sini untuk rangkaian seri sendiri yang mempunyai ini nih kesamaan. Muatan pada masing-masing kapasitor itu sama. Ini ketika kalau kita hubungkan dengan baterai kayak tadi, kita hubungkan sama baterai. Nah, kita hubungkan dengan baterai, maka akan muncul muatan sama antara C1 sama C2. Untuk penyataan di sini kita pakai huruf ini aja, Q besar, Q1 sama dengan Q2. Dan seterusnya kalau misalkan ada 3. Ini kesamaan cukup penting nanti. Nah, selanjutnya, karena di sini tadi kesamaannya di muatan, di sini untuk tegangannya berbeda. Tegangan totalnya ya, V1 tambah V2, atau di sini delta V1 delta V2. Ya, untuk simbol nggak terlalu masalah ya. Untuk kapasitansi total itu mesti selalu lebih kecil dari kapasitansi masing-masing, sehingga di sini untuk rangkaian seri 1/4. Jadi antara paralel sama seri itu kapasitansinya lebih besar yang rangkaian paralel.
contoh, saya punya rangkaian yang atas ada 4 farad lah di sini ya, nggak tertera satuannya. Kemudian di sini ada 1 farad, 3 farad. Nah, ini rangkaian paralel yang ini, dan ini juga paralel juga, ini yang antara 6 sama 2. 2 ini juga paralel. Kemudian ini diseri dengan 8, ini 4 diseri dengan ya paralelnya ini. Oke, yang paralel, ingat tadi untuk paralel kapasitansi totalnya itu adalah C1 plus C2. Oke, di sini misalkan C1, ini C2 nya ya, tinggal cuma aja nih C1 ditambah C2, hasilnya adalah 4. Kemudian di sini misalkan ini C3, ini C4 ya, ini juga sama, kita jumlahkan secara langsung. 6 ditambah 2 jadi 8. Nah, kemudian ini udah jadi rangkaian seri nih, 4 sama 4 udah jadi rangkaian seri ya, tinggal itu secara seri. Tadi untuk hitungan secara seri adalah bagaimana ya, 1 per C yang seri itu sama dengan ini 1/4 ditambah 1/4 yang atas. Ini ya sama aja, udah sama penyebutnya 4, ini yang tinggal jumlah aja 2/4. Atau ini hasilnya jangan lupa kita balik, C yang seri atas sama dengan berarti 4/2, hasilnya adalah 2 ya. Itu juga untuk yang bawah. Untuk yang bawah ini ada 1/C itu sama dengan 1/8 tambah 1/8 itu sama dengan ya, jadi berapa nih, 8 udah sama penyebutnya dibagi ini, aku tinggal jumlahkan aja nih 2, sehingga kita balik di sini C itu sama dengan 8/2, hasilnya adalah 4 ya, di situ. Oke, kemudian di sini ini sekarang menjadi rangkaian paralel. Nah, ini jadi rangkaian paralel, sehingga tinggal kita jumlahkan aja 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Oke, itu kapasitansi totalnya. Ini langsung gabungan ya, kapasitansi total. C total. Nah, sekarang kalau di sini ada rangkaian tersebut itu dipasang pada tegangan 12 volt. Berapakah muatan total yang tersimpan? Oke, tadi kita punya perumusan apa kapasitansi total? Kapasitansi itu adalah C sama dengan Q per delta V, atau Q per V aja tulisnya, nggak masalah. Nah, karena yang ditanyakan adalah muatan total, berarti yang ini nih, yang Q. Dengan kata lain di sini sekarang saya tulis C-nya berapa. Untuk kita langsung tulis di sini Q-nya saja dulu. Q sama dengan apa jadinya? Ini tinggal kita pindah ke kiri, delta V-nya itu jadi perkalian C dikali dengan delta V. Dengan kata lain, C-nya sekarang kita tulis tadi C total berapa? 6. Kemudian dikali dengan 12. Delta V ini tadi, ini delta V. Ini yang kita sebut delta V. 6 kali 12 berapa? 6 kali 2 itu adalah 12, simpan 1. 6 kali 1, 6 tambah 1, tadi simpanannya adalah 72. Satunya apa? Coulomb. Atau kita pakai huruf C aja, nggak masalah, set gitu. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, untuk energi di sini U
itu adalah energinya. Kemudian Q itu adalah muatan. Kemudian C kapasitansi. C kapasitansi ya. Kemudian V apa V? V adalah tegangan atau beda potensial. Oke, energi di sini satuannya adalah joule. Muatan tadi sudah ada, coulomb. Ini energi untuk disingkat aja huruf J gitu aja ya. Kapasitansi tadi adalah farad. Kemudian tegangan adalah satuannya adalah volt. Nah untuk kapasitansi variasi yang bisa macam-macam, ada milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan tadi yang terakhir adalah picofarad. Ini bentuk perumusan energi yang tersimpan ada 3 ini. Mungkin yang paling enak kita untuk mengingat dengan energi kinetik yang rumusannya kedua aja ini. Ini lebih mudah untuk mengingat bagian ini. U sama dengan setengah QV, atau ini boleh ini yang mirip energi kinetik yang malah yang ini ya, setengah CV kuadrat. Ini kenapa kok bisa dari 3 ini ya, tadi dari C sama dengan itu adalah Q per delta V. Nah ini silakan Anda utak-atik sendiri kenapa kok bisa diambil salah satu kemudian masukkan salah satu ini, pasti akan terjadi ya yang lainnya, patokannya ini juga. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Oh iya, di sini ada kuis yang bisa kalian buat latihan ya di quizzes.com dan bla 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 itu. Link akan saya taruh di deskripsi. Oke, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.